Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Silawati. Di sini saya sebagai host dalam presentasi sistem ekspresi. Sebelum ke presentasi, perkenalkan anggota kami, Yawanda Hemalia Putri, sebagai pembuat materi dan editor. Selanjutnya, kegiatan dipandu oleh moderator, yaitu Sophie Novitasari. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Sophie Novitasari. Baik, terima kasih kepada Aisyah Silawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini yaitu pemaparan materi mengenai proses pembentukan urin pada manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Di mana pemaparan materi ini yang akan disampaikan yang pertama oleh Nabila Julpanir Adijah, yang kedua Jessica Putriani, yang ketiga Rahmaduratul Fadilah. Baiklah, marilah kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Nabila Julpanir Adijah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sophie yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi. Analisislah proses pembentukan urin pada manusia berdasarkan gambar tersebut, serta hubungkan dengan kebiasaan kalian dalam melakukan pola hidup sehat dalam memelihara ginjal. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi, pengumpulan atau sekresi. A. Penyaringan darah atau filtrasi. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arteriol aferen memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proksimal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. B. Penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ketika filtrat dipindahkan, darah di arteriol eferen glomerulus menjadi sangat pekat. Hal tersebut terjadi karena hilangnya begitu banyak air. Selain itu, filtrasi mengandung substansi-substansi besar yang tidak dapat melewati dinding kapiler glomerulus, seperti sel darah, protein-protein besar, dan kepingan-kepingan lemak. Sementara itu, urin primer
Urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman memasuki tubulus contortus proximal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus, diserap glukosa dan asam amino serta ion Na positif. Urin primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih isotonik dengan darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam, NaCl, dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, NH+, dan NH4-. Sementara itu, garam, NaCl, dan air serta ion HCO3- kembali diserap. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Yang C akan dilanjutkan oleh Jessica. C. Pengumpulan augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpulan. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Dari tubulus pengumpulan urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter menuju kandung kemih atau vesika urinaria. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Salah satu cara menjaga kesehatan ginjal adalah dengan minum air putih dengan cukup, yaitu kurang lebih sebanyak 1,5 sampai 2 liter sehari. Asupan cair yang cukup akan membantu ginjal untuk membersihkan sodium, urea, dan racun dalam tubuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jumlah urine yang dikeluarkan oleh kita untuk setiap harinya tidak sama. Banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Jumlah air yang diminum. Apabila kita banyak minum, maka konsentrasi protein darah akan turun, sehingga tekanan koloid protein juga menurun. Hal ini menyebabkan tekanan filtrasi menjadi kurang efektif. 2. Saraf renalis menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menuju glomerulus. Akibatnya air dan darah ke glomerulus berkurang, sehingga tekanan juga menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan proses filtrasi menjadi kurang efektif. 3. Hormon antidiuretik atau ADH. ADH adalah hormon yang mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis posterior. Apabila kadar ADH dalam darah naik atau berlebih, maka penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat. 4. Kadar garam. Kadar garam yang harus berlebih atau tinggi dikeluarkan dari darah supaya tekanan osmotiknya tetap. 5. Penyakit diabetes mellitus. Seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Pengeluaran glukosa diikuti pula oleh kenaikan volume urine. Dan 6. Suhu. Jika suhu internal dan eksternal menyebabkan pembuluh catenus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, ADH disekresikan sehingga reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Itulah sebabnya jika panas, kita jarang buang air.
Dan nomor 2 akan dilanjutkan oleh Rahma Doroto. 2. Salah satu fungsi ginjal adalah menyaring darah. Jelaskan mengapa darah perlu disaring. Urin itu asalnya dari mana? Dan apa yang menyebabkan urin berwarna kuning gading? 2. Darah perlu dilakukan penyaringan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Urin berasal dari hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Sedangkan air seni atau urin yang berwarna kuning disebabkan oleh zat kimia urobilin, yaitu limbah dari tubuh manusia yang larut dalam air. Bahkan, limbah yang larut dalam air ditemukan dalam air seni, terutama produk nitrogen seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya serahkan kembali kepada host untuk menutup pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.